I like my alarm. It doesn't bother me to hear it going off. Wake up each morning and the whole world opens up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik ceramah yang berjudul Memaknai Puasa di Tengah Pandemi. Ramadan 1441 Hijriah ini dijalankan oleh seluruh umat Islam di dunia dengan suasana yang berbeda. Semua ini merupakan adanya COVID-19 yang melanda di berbagai negara, tak terkecuali negara-negara Muslim. Bahkan, masjid paling agung dan paling suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun sempat ditutup untuk mencegahnya persebaran COVID-19 ini. Puasa sesungguhnya merupakan ibadah untuk menahan diri. Selama berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri dari keinginan mengonsumsi makanan-makanan lezat dan hal-hal lain yang dilarang. Harapannya, kita juga mampu untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak penting yang mengganggu upaya kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberhasilan kita di dunia pun ditentukan oleh kemampuan kita menunda konsumsi hari ini untuk diganti di masa depan dengan hasil yang lebih besar. Banyak anjuran dalam pencegahan COVID-19 ini yang tercermin dalam ibadah puasa. Kita diminta untuk menahan diri dari keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Kita perlu menahan diri untuk mengurangi konsumsi di luar hal-hal yang tidak diperlukan. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita juga diminta untuk bersikap hidup bersih dan sehat, karena puasa juga mengajarkan pola hidup sehat. Puasa selama ini telah diidentikan dengan menu berbuka puasa dengan makanan-makanan yang lezat. Menu sebulan puasa ini dibuat lebih istimewa dibandingkan hari-hari di luar berpuasa. Tak heran jika harga barang-barang konsumsi menjadi naik, dan volume sampah pun semakin meningkat. Sementara di sisi lain produktivitas menurun. Puasa telah menjadi waktu untuk para produsen mempromosikan berbagai produk dan jasa. Kita akan menyadari jika bulan puasa itu akan segera tiba ketika di TV sudah mulai muncul berbagai iklan sirup beberapa bulan sebelumnya. Ketika kehebohan pemesanan tiket kereta api sudah dimulai 2 bulan sebelumnya. Ketika mal-mal dan pusat-pusat perbelanjaan sudah merias diri untuk menyambut kedatangan konsumen. Situasi ini tentunya kebalikan dari substansi puasa untuk menahan diri dan berempati kepada orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk memuaskan berbagai keinginan yang tidak terbatas tersebut, kita telah mengeksploitasi alam tanpa batas. Hutan ditebang, bumi dikeduk, dan air laut dicemari. Semua hal itu menyebabkan keseimbangan alamiah alam menjadi terganggu. Kelompok kaya membentuk klaster-klaster tersendiri untuk menjaga gaya hidup mewahnya. Sementara, kelompok miskin menjadi korban karena ketidakseimbangan alam ini. Sampai akhirnya muncul sebuah penyakit yang tidak memandang kelas sosial. Tidak pandang bulu, apakah negara ini negara kaya atau miskin. Ini adalah sebuah pesan yang patut kita renungkan. Puasa kali ini mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemajuan iptek. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
kembali menyadari ketidakberdayaan manusia dengan ancaman penyakit dan kematian yang bisa datang kapan saja. Mengingatkan kembali bahwa kita telah mengeksploitasi alam tanpa batas demi keinginan-keinginan yang tidak penting. Sementara lingkungan menjadi rusak. Refleksi ini sudah seharusnya digunakan untuk menata visi hidup baru yang lebih substansial bagi kita sebagai individu dan untuk para pembuat kebijakan seperti pemerintah, supaya lebih bersikap adil dalam mengelola kekayaan negara dan lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan pendekatan pelestarian lingkungan. Sesungguhnya, perilaku kita menentukan takdir yang kita jalani. Ada banyak hal yang kita sebagai manusia bisa mengendalikannya untuk menuju takdir yang kita inginkan. Kita menjalani peran sesuai dengan kapasitas kemanusiaan kita, tidak dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan alasan beribadah kepadanya. Ketika kita menjaga jarak atau social distancing, maka telah mengurangi resiko tertular dan menularkan COVID-19 kepada orang lain. Ini merupakan bagian dari kita yang menentukan takdir yang akan kita jalani. COVID-19 juga telah mengingatkan kembali pentingnya kerjasama, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Belakangan ini, kita telah mengagung-agungkan individualisme sebagai sumber peradaban manusia, bertindak semaunya demi mementingkan kepentingannya sendiri. Kita telah menjadi ancaman bagi banyak orang. Dalam situasi seperti ini, para muzaki berkewajiban membayarkan zakat dan menambahkan dengan infak serta sedekah. Saat ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja sama, beban akan menjadi lebih ringan. Ramadan ini saatnya kita melakukan refleksi secara lebih mendalam, lebih komprehensif, dan lebih substansif terhadap perjalanan kita sebagai pribadi, atau terhadap perkembangan peradaban manusia yang selama ini dimotivasi oleh hedonisme dan konsumerisme. Saatnya kita mencari jati diri kemanusiaan kita yang mungkin terlupakan karena kesibukan pekerjaan yang sedemikian menuntut atau karena malah melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting seperti game dan media sosial yang kini menjadi keseharian kita. Inilah saatnya kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dan bulan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk menjalaninya. Jangan sampai kesempatan emas ini berlalu dengan sia-sia. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.